Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 komunikasi bisnis akan menjelaskan materi tentang direct request atau permintaan langsung yang ditugaskan oleh Ibu Indah Okari Wijayanti SEMSI dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Wiwi Sugiati, kemudian saya sendiri Febi Ayriansyah, kemudian ada Nahdo Salsabil, kemudian ada Dea Ananda Putri, kemudian yang terakhir ada Amika Putri. Untuk penjelasannya langsung saja kita simak presentasi berikut ini. Yang pertama sekali akan dijelaskan oleh Wiwi Sugiati. Pada Wiwi, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian direct request. Direct request adalah permintaan atau permohonan langsung yang sering diartikan sebagai permintaan barang dan jasa yang dilakukan dengan tatap muka atau face to face. Nah, dalam konteks yang lebih luas, direct request dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Sebagai contoh, misalnya suatu organisasi tertentu mengajukan permintaan informasi tentang produk baru kepada suatu organisasi atau perusahaan lain dengan menggunakan media elektronik seperti telepon, faxmail, atau email. Nah, ketika audiens atau pelanggan tersebut mulai tertarik dengan apa yang disampaikan atau paling tidak mau bekerja sama dengan komunikator, maka pesan-pesan bisnis sebaiknya disampaikan melalui pendekatan langsung. Itu juga bisa dinamakan dengan direct request. Selanjutnya, pengorganisasian direct request. Nah, pengorganisasian direct request ini atau langkah-langkah pengorganisasian direct request ini ada 3, yaitu ada bagian awal, bagian pertengahan, dan bagian akhir. Nah, pada bagian awal yang harus kita lakukan adalah sajikan permintaan atau ide-ide pokok yang diikuti dengan fakta-fakta yang perlu secara rinci, yang selanjutnya diikuti dengan suatu pernyataan keramahan dari tindakan yang diinginkan. Nah, para pengirim direct request dapat memulai dalam pendahuluan dengan memperkenalkan dirinya. Selanjutnya, bagian pertengahan. Nah, bagian pertengahan surat request biasanya menjelaskan permintaan yang sebenarnya. Misalnya, saya ingin sekali memesan beberapa contoh buku referensi yang Anda tawarkan atau yang perusahaan itu tawarkan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Febi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Wiwi. Yang 3 itu ada bagian akhir. Nah, pada bagian akhir ini, nyatakan dengan jelas tindakan apa yang diinginkan. Misalnya, di mana audiens dapat mencari informasi atau produk, batas waktunya, dan sebagainya. Kemudian, akhiri dengan suatu pernyataan yang ramah, yang mengingatkan audiens atau pembaca akan pentingnya permintaan tersebut. Selanjutnya, organisasi direct request mencakup 3. Yang pertama itu bagian pembukaan. Pada kalimat pembukaan, kita harus menyatakan permintaan secara lebih khusus, yang memungkinkan pembaca dengan mudah dapat memahami maksud isi surat tersebut. Aturan umum untuk bagian pertama dari suatu direct request adalah menulis yang tidak sekedar dipahami, tetapi juga untuk menghindari kesalahpahaman. Artinya harus singkat dan jelas. Kemudian yang kedua ada penjelasan yang rinci. Bagian pertengahan
membuat serangkaian pernyataan, terutama jika permintaan kita menyangkut penerapan yang sangat kompleks, seperti spesifikasi secara teknis, dimensi, dan kegunaan dari suatu produk. Jika ada beberapa permintaan, disarankan untuk membuat daftar permintaan tersebut. Dan ada 2 poin penting dalam membuat itu. Yang pertama, buatlah pernyataan yang langsung mengenai langsung kepada intinya, dan hindari meminta informasi yang sebenarnya sudah bisa kita ketahui dengan mencari sendiri. Kemudian bagian penutup. Bagian penutup surat sebaiknya diisi dengan suatu permintaan beberapa tanggapan khusus, lengkap dengan batas waktunya, dan ekspresi terhadap apresiasi atau pemberian goodwill. Untuk mempermudah pembaca, cantumkan beberapa informasi penting seperti nomor telepon, jam kerja, dan petugas yang dapat dihubungi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Nasdo. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang permintaan informasi rutin. Surat-surat permintaan secara rutin layak memperoleh perhatian. Dalam kebanyakan organisasi, memo, dan surat-surat seperti itu dikirim ke ratusan bahkan ribuan karyawan, konsumen, dan pemegang saham. Oleh karena itu, ketika menulis surat-surat permintaan rutin, kita harus menjaga maksud atau tujuan menulis pesan dalam ingatan kita. Dalam membuat surat permintaan rutin, perlu diperhatikan 3 pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang ingin diketahui? 2. Mengapa hal tersebut perlu diketahui? Yang ketiga, mengapa hal ini dapat membantu? Slide selanjutnya. Dalam kaitannya dengan direct request, permintaan dapat berasal dari dalam maupun luar organisasi bisnis. Yang pertama, permintaan di dalam organisasi. Meskipun suatu permintaan data dapat saja dilakukan secara lisan, namun beberapa pesan permintaan dapat dibuat lebih permanen dalam bentuk tertulis seperti memo. Memo dalam bentuk tertulis dapat menghemat waktu dan membuat audiens mengetahui secara tepat apa yang diinginkan. Surat permintaan dalam bentuk memo mengikuti suatu standar perancangan langsung. Memo bisa dibuat dengan format khusus atau disusun secara bebas. Yang kedua, permintaan keluar organisasi. Sebagai seorang pelaku bisnis profesional, tentunya perlu berkomunikasi dengan para pelanggan, pemasok, dan perusahaan lain untuk berbagai keperluan bisnis dan untuk memperoleh berbagai informasi penting. Contoh informasi penting itu seperti informasi produk baru, katalog buku-buku terbaru, keinginan untuk menjalin kerjasama bisnis, keinginan untuk berpelanggan koran, tabloid, atau majalah. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Dea. Selanjutnya, menulis direct request untuk pengaduan. Ketika kita tidak merasa puas terhadap suatu produk, jasa, dan kebijakan suatu perusahaan, maka kita perlu segera mengadukan masalah atau keluhan yang kita hadapi kepada orang-orang yang sangat berkompeten. Dalam direct request untuk pengaduan ini terbagi menjadi 2 istilah. Yang pertama, surat aduan atau claim letter, dan surat penyesuaian atau adjustment letter. Kedua istilah ini penting artinya bagi manajer suatu organisasi perusahaan, khususnya dalam kaitannya dengan indikasi bagaimana pelayanan atau servis dari organisasi perusahaan terhadap konsumen. Berikutnya,
Dalam surat direct request yang mungkin dapat diminta dari salah satu permintaan yaitu yang pertama, mengambil barang dan permintaan untuk kembali. Permintaan uang kembali. Yang kedua, permintaan pengiriman barang baru sesuai yang dipesan. Yang ketiga, penggantian produk rusak. Yang keempat, perbaikan dalam masa garansi. Yang kelima, pengurangan harga karena produk ada yang cacat atau rusak. Yang keenam, pembatalan pesanan. Yang ketujuh, pembetulan atas kesalahan penagihan. Yang kedelapan, koreksi atas kesalahan dalam nota pembayaran. Dan yang kesembilan, penjelasan atau perubahan kebijakan atau prosedur. Selanjutnya, dalam menulis surat pengaduan perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan masalah yang kita hadapi secara rinci. Yang kedua, lampirkan informasi pendukung seperti faktur pembelian. Yang ketiga, uraikan dengan jelas dan rinci masalah atau keluhan yang kita rasakan sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami apa masalah sebenarnya. Keempat, untuk lebih memperkuat surat pengaduan, kita harus memberikan bukti-bukti atau dokumen-dokumen pendukung, sehingga dapat memperkuat surat pengaduan yang kita buat. Yang kelima, usahakan nada surat kita tidak marah atau emosional. Yang keenam, dalam membuat surat pengaduan, coba usahakan untuk bersifat rasional dan tidak bersifat emosional. Yang ketujuh, permintaan tindakan khusus. Dan yang terakhir, dalam surat pengaduan yang kita buat, perlu dikemukakan apa harapan atau keinginan kita di kemudian hari terhadap adanya pengaduan tersebut. Jangan lupa cantumkan nama alamat dan nomor telepon secara lengkap. Selanjutnya, akan dijelaskan Saudari Amika. Surat undangan, pesanan, dan reservasi. Slide selanjutnya. Yang pertama ada surat undangan. Penulisan surat undangan dengan menggunakan pendekatan langsung. Dalam hal ini, pendekatan langsung mencakup 3 komponen, yaitu ide pokok, main ide, penjelasan rinci, explanations, dan penutup, close forte. Ide pokok dalam paragraf pertama berisi undangan, selanjutnya diikuti dengan penjelasan yang lebih rinci tentang ide pokok di awal surat tersebut. Berikutnya diakhiri dengan penutup yang berisi suatu harapan atau tindakan yang diinginkan dan diucapkan dan ucapan terima kasih. Selanjutnya. Yang kedua ada surat pesanan. Ketika perusahaan Anda melakukan pemesanan atau order produk kepada perusahaan lain, maka perusahaan tersebut dapat menulis surat pesanan dengan menggunakan pendekatan langsung. Permintaan langsung dalam bentuk pesanan seringkali dibuat oleh perusahaan karena tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhannya. Surat pesanan paling tidak mencakup 3 komponen penting, yaitu yang pertama ada pernyataan rinci apa yang kita pesan, yang kedua ada metode pengirimannya, dan yang ketiga ada cara pembayarannya. Kemukakan secara jelas kualitas atau jumlah produk yang kita pesan, ukuran, warna, gaya atau style, harga pembayaran, lokasi pemesanan, tanggal pengiriman, dan petunjuk khusus lainnya. Slide selanjutnya. Di sini ada juga permintaan kredit. Sebagian besar perusahaan melakukan bisnisnya dengan dana pinjaman atau kredit. Pembuatan surat permohonan kredit perlu diperhatikan dengan serius dan mampu menguraikan secara jelas prospek bisnis serta gambaran kemampuan perusahaan untuk mengendalikan kredit tersebut tepat pada waktunya. Untuk memperoleh
kredit dengan cara sederhana, ada 2 tahap yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, mengisi formulir yang telah disediakan oleh lembaga perkreditan yang ada, dan yang kedua, mengirimkan atau melampirkan berbagai data pendukung penting yang diperlukan dalam proses memperoleh kredit tersebut. Data pendukung ini mencakup yang pertama kartu tanda pengenal, laporan keuangan tahunan terakhir, data pendukung lainnya, serta surat permohonan kredit. Dalam surat permohonan kredit, di samping data pribadi kita, jenis usaha dan jumlah besar kreditnya, jumlah besar kecil kreditnya yang diminta, juga harus didukung dengan berbagai dokumentasi penting dan prospek bisnis di masa depan. Dan demikianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 2 dengan materi direct request atau permintaan langsung. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dari penjelasannya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau menyampaikan kritik dan saran, langsung saja tinggalkan pesan di kolom komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.